Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Sebetulnya saya itu masih memiliki rasa takut sekali sahabat, bila tergolong sebagai orang yang su'ul adab. Tapi di sisi lain, saya juga tidak mau terjebak dalam sebuah kemuskilan yang selalu menggugah rasa penasaran di dalam pikiran. Tapi di sisi lain pula, saya melihat tradisi tanya jawab antara orang awam sesama awam, tanya jawab antara orang awam dan ulama, dan juga tanya jawab antara ulama sesama ulama, itu sudah berlangsung tanpa dianggap sebagai sebuah adab yang buruk atau su'ul adab. Bahkan kalau kita meninjau hadis Dzulqarnain ketika para sahabat di tengah kebingungan dan kebimbangan seorang sahabat yang dijuluki Dzulqarnain. Ini Dzulqarnain karena tangannya berukuran panjang ya. Itu beliau mendatangi Rasulullah lalu bertanya kepada Rasulullah perihal sholat isya yang 2 rakaat. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tadi memang lupa ataukah sholat isya kini dikurangi menjadi 2 rakaat? Artinya apa? Artinya ibrah yang kita bisa ambil dari kisah hadis ini adalah ternyata mempertanyakan sebuah persoalan itu bukan tergolong sebagai su'ul adab. Sehingga persoalan yang masih abu-abu itu bisa menjadi lebih jelas tanpa ada unsur menjatuhkan atau merendahkan satu sama lain. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya pastikan bukan dalam rangka kurang ajar kepada siapapun ketika menyampaikan sebagian analisa saya terhadap isi dari buku yang sudah mendapat apresiasi dari berbagai ulama yang titelnya double-double. Yang poin pertama itu yang perlu sahabat tahu adalah bahwa buku ini secara umum dapat disebut sebagai buku rangkuman atas jawaban-jawaban kepada bukunya Kiai Haji Imaduddin dan juga narasi-narasi beliau ya. Karena saya melihat narasi maupun data yang disampaikan itu tidak jauh berbeda dengan jawaban-jawaban sebelumnya, baik jawaban dari Gus Rumel Abbas melalui bukunya berjudul Menakar Pembatalan Keshohihan Ba'alawi dan tulisannya di situs-situs internet yang lain. Maupun ini ya, bukunya Habib Hanif Al-Attos yang berjudul Risalah Ilmiah Jawaban Atas Syubhat Imaduddin Utsman seputar keabsahan nasab Ba'alawi. Tidak jauh berbeda dari itu, sahabat. Bedanya, di buku yang sudah diberi pengantar oleh berbagai tokoh ini, ada imbuhan mengenai tes DNA dan pembahasan panjang sekali mengenai Kiai Haji Imaduddin. Bahkan dari 500 lebih halaman yang ada, itu banyak sekali, bahkan ya bisa kita hitung ada 50%-an lah. Itu sebagian itu hanya memberikan komentar-komentar kepada narasi-narasi Kiai Haji Imaduddin. Misalnya tentang Mufti Yaman, tentang Said Mahdi Ar-Rajai dan yang lain sebagainya. Dan sejujurnya saya membaca buku ini tuh lebih menikmati sebagai ulasan perjalanan isu nasab yang sudah berjalan selama kurang lebihnya 2 tahun ini ya. Karena data yang ditampilkan di sini itu tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan seperti yang sebelumnya pula, data yang ditunjukkan di sini ya belum maksimal lah ya. Karena footnote yang tercantum masih banyak yang berbentuk dokumen pribadi. Nah, untuk lengkapnya sahabat, kalau mungkin punya silahkan itu dicari-cari. Nanti di situ banyak yang footnote-nya, referensinya masih berbentuk dokumen pribadi. Artinya kalau ini adalah konsumsi umum, sebetulnya tidak umum karena referensinya masih berupa pribadi dan yang tahu itu ya yang pribadi itu kan, seperti itu. Jadi repot kita mau menanggapinya. Ya masih ada semacam ini ya, rahasia-rahasiaan lah. Dan selanjutnya ini bahkan saya cukup penasaran sekali di halaman 27. Di sini disebutkan begini, ada nomor 1,
As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alal Al-Husaini, beliau wafat 460 Hijriah. As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alal bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa, wafat 460 Hijriah, bernasab sahih dan tertulis dari masa ke masa di semua kitab nasab sebagai buyut atau anaknya cicit dari Ahmad Al-Muhajir. Pada isnadnya, ini ada footnote 30, kita pahami, pada isnadnya, ya ini kan berarti isnadnya Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alal. Ia berkata, berarti As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alal, beliau berkata, perkataannya seperti ini, Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Alal, qala haddatsana Abul Hasan Ali bin Muhammad, dan seterusnya. Lah ini berupa manuskrip ada, berupa tulisan bawahnya ini juga ada. Dan footnote-nya nomor 30 kita lihat di situ sumbernya dari Musnad Hasan bin Muhammad Al-Alal Makhtut. Nah, ini kita pahami dulu sahabat, ini kita samakan persepsi. Berarti tulisan yang ada di dalam manuskrip berupa gambar ini itu sumbernya dari kitab Musnad Hasan bin Muhammad Al-Alal, bentuknya masih makhtut kan gitu. Maksud saya seharusnya kalau redaksi ini adalah perkataan Hasan bin Muhammad Al-Alal dan ada di dalam kitab Musnad Hasan bin Muhammad Al-Alal, bentuk kitabnya masih makhtut, masih berupa manuskrip, redaksi awalnya kan tidak mungkin Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Alal telah berkata kepadaku Hasan bin Muhammad Al-Alal. Lah Hasan bin Muhammad Al-Alal ini kan dia sendiri. Masa iya Hasan bin Muhammad Al-Alal menulis kitab tapi dapat kabar dari dirinya sendiri? Ya logikanya kitab manuskrip ini bukan Musnad Hasan bin Muhammad Al-Alal. Berarti gambar yang ditampilkan itu bukan gambar dari kitab yang ditulis oleh Hasan bin Muhammad Al-Alal. Kan begitu. Tetapi logikanya ya dari orang lain yang mendapat isnad melalui Hasan bin Muhammad Al-Alal. Tapi masalahnya footnote 30 itu menyebut Musnad Hasan bin Muhammad Al-Alal. Lah isinya Haddatsana Hasan bin Muhammad Al-Alal. Jadi orang bernama Hasan bin Muhammad Al-Alal ini menulis kitab, lah dia mendapatkan isnad dari Hasan bin Muhammad Al-Alal juga. Ini ada yang nggak beres sebetulnya. Apa jangan-jangan kembar ya? Jadi penulis kitabnya adalah Hasan bin Muhammad Al-Alal. Dia mendapatkan isnad ya dari Hasan bin Muhammad Al-Alal. Tapi kok nggak gitu kayaknya. Ini kan betul-betul ada yang nggak beres. Ini bukan masalah apa-apa sahabat ya. Tapi ini kan buku yang sudah matang, digodok oleh tim. Sudah ditaskehkan, sudah dipengantar banyak sekali ulama-ulama. Ya saya benar-benar muskil untuk masalah ini. Karena nanti hubungannya adalah dengan bukti sezaman atau yang mendekati sezaman. Ada kitab pada abad ke berapa itu 460 itu. Tahun 460 berarti abad ke pertengahan 5 Hijriah. Kan seperti itu. Sekian wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.